Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wena Kristalia dari Undaris Prodi PGSD. Di sini saya akan memaparkan sedikit video mengenai praktikum IPA. Saksikan videonya sampai akhir. Saya akan melakukan penyelidikan transportasi pada tanaman. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada tanaman pacar air yang masih utuh, ada daun dan juga akarnya. Kemudian pacar air yang cuman batangnya aja. Ada pisau yang saya gunakan untuk memotong daun. Ada pewarna makanan. Kemudian ada 2 botol yang sudah saya potong. Itu bisa menggunakan gelas plastik. Terus ada air. Yang selanjutnya saya akan memasukkan pewarna makanan ke dalam 2 gelas tersebut. Lalu saya akan menuangkan air ke dalam 2 gelas tersebut. Kurang lebih airnya itu setinggi 5 cm. Kemudian saya masukkan tanaman pacar air yang ada akarnya dan juga yang batangnya saja. Dan saya akan tunggu kurang lebih selama 2-3 jam dan saya akan melihat seperti apa perubahannya. Dan setelah saya tunggu selama beberapa jam, tanaman yang masih utuh akar dan juga daunnya itu batangnya lebih berwarna merah dan daunnya juga berwarna merah. Bagian daun yang tengah itu berwarna merah. Dan sedangkan yang batang itu tidak berwarna merah. Jadi kesimpulan dari penyelidikan transportasi pada tumbuhan pacar air yaitu air berwarna akan merambat naik dari batang ke daun melalui silam. Bagian batang yang berwarna pertama kali yaitu silam, air dapat naik ke daun karena adanya daya kapilaritas batang dan daya hisap daun. Praktikum kedua yaitu penapasan pada tumbuhan. Alat dan bahannya yaitu ada tanaman koleus, 2 plastik kantong besar, dan juga ada tali. Kantong yang pertama akan saya masukkan ke dalam tanaman dan di ujungnya akan saya tali. Yang kedua, plastik kantongnya akan saya isi oksigen dan kemudian saya tali. Dan setelah saya tunggu selama kurang lebih 2-3 jam, plastik yang pertama yang ada tanamannya itu seperti berembun, di dalamnya ada uap airnya, sedangkan plastik yang kedua tidak ada. Jadi dapat saya simpulkan bahwa di plastik yang pertama itu mengalami proses pernapasan karena pada tumbuhan itu menyerap molekul oksigen yang berada di udara agar dapat menghasilkan air, karbon dioksida, dan juga energi pada proses fotosintesis. Jadi plastik yang pertama itu mengeluarkan uap air karena pada tumbuhan melakukan proses fotosintesis, dan yang sedangkan kedua tidak ada uap airnya karena di dalam plastik tersebut tidak ada tumbuhan. Praktikum yang ketiga yaitu proses pertumbuhan tanaman. Alat dan bahan yang digunakan adalah air, ada 4 botol, tusuk gigi, wortel, ubi, kentang, dan juga tanaman koleus. Selanjutnya saya akan memasukkan air ke dalam 4 botol. Dan nantinya wortel, kentang, ubi, dan tanaman koleus akan saya masukkan ke dalam botol yang sudah berisi air. Dan kentang, ubi, serta wortel akan saya beri penyangga tusuk gigi. Dan jadinya seperti ini. Kentang, wortel, sama ubinya saya beri penyangga. Dan ini ngerendamnya itu setengah
dari kentang, wortel, dan juga ubinya, tidak keseluruhan. Dan ini akan saya amati selama beberapa hari ke depan bagaimana pertumbuhan dari tanaman koleus, kentang, ubi, dan wortelnya. Dan ini setelah saya tunggu selama beberapa hari, dan yang tumbuh tunasnya dahulu adalah ubi. Ubi saya tumbuh akar dan juga tunasnya. Setelah itu tumbuhan koleus saya tidak bertumbuh akar, tapi dia tidak mati. Dan kentang saya itu tumbuh tunas, tetapi masih kecil, sangat kecil, serta tidak tumbuh akarnya. Mungkin butuh beberapa hari lagi untuk tumbuh. Kemudian wortel saya juga tumbuh tunasnya kecil, tetapi tidak tumbuh akarnya. Mungkin bisa beberapa hari lagi. Jadi dapat saya simpulkan bahwa tanaman yang paling cepat pertumbuhannya adalah ubi. Yang keempat, ada sel pertumbuhan dalam benih. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada 5 kacang merah yang sudah saya rendam, yang terdiri dari kacang lengkap, embrio, kotiloden, serta embrio dan kotiloden serta kulitnya saja. Ada tisu, plastik, dan juga ada paper clip. Nantinya tisu akan saya masukkan ke dalam plastik dan saya bentuk dompet atau tas berkecambahan dengan paper clip. Dan setelah jadi tas berkecambahannya, kacang akan saya masukkan ke dalam tasnya. Kemudian saya beri air sedikit. Lalu akan saya tutup dengan menggunakan paper clip. Nah, dan hasilnya seperti ini. Setelah saya tutup, lalu saya akan mengamati selama beberapa hari ke depan untuk mengamati kacang merahnya tadi. Praktikum yang kelima yaitu sel pertumbuhan dalam benih. Alat dan bahannya ada frame, tisu, 2 stick, ada kerikil, kecambah, dan juga plastik, serta air yang saya gunakan untuk melembabkan tisu. Kemudian frame-nya akan saya buka, lalu plastik akan saya masukkan seperti itu. Kemudian di atasnya saya beri tisu. Dan tisunya akan sedikit saya basahi dengan air supaya lembab. Setelah itu saya akan menaruh kecambah di atas tisu tersebut. Saya menatanya sejajar. Setelah itu atasnya saya beri kerikil di atas akarnya. Setelah semua saya beri kerikil, saya akan tutup dengan menggunakan tisu dan akan saya basahi air lagi supaya lembab.
Setelah itu akan saya tutup dengan plastik, lalu saya jepit menggunakan stik. Kemudian akan saya tutup framenya, dan ini akan saya gantungkan dengan posisi akar di atas, dan saya amati selama beberapa hari ke depan. Dan ini hasil praktikum saya selama beberapa hari ke depan, dan akan saya buka framenya. Dan ini setiap hari saya beri air sedikit supaya tetap menjaga kelembapannya. Dan kecambah saya sudah besar, walaupun pertumbuhannya itu berbeda, ada yang lebih tinggi, ada yang sedang. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Jika masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.